telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak melakukannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat ganda banyaknya. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melakukannya, maka baginya satu kebaikan sempurna. Sedangkan jika dia berniat melakukan keburukan kemudian dia melakukannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian Imam Nawawi mengomentari hadis ini kemudian mengatakan, fanzur ya akhi, sambungan dari bahasa Arabnya tadi, waffaqanallahu wa iyyaka ila azimi lutfillahi ta'ala wa ta'am hadhihi al-alfaz wa qawluhu indahu isyaratun ila al-i'tina'i biha wa qawluhu kamilatan li ta'kidi wa shiddatil i'tina'i biha wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha summa tarakaha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan fa akkadaha bikamilatan wa in amilaha katabaha sayyi'atan wahidatan fa akkada taqlilaha biwahidatan wa lam yuakkidha bikamilatan falillahil hamdu wal minnatu subhanahu la nuhsi thana'an alaihi wa billahi taufiq. Maka perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah memberi taufik kepada kita sekalian, akan besarnya kasih sayang dari Allah, dan telitilah akan kata-kata ini. Sabdanya pada sisinya menunjukkan penghargaannya, dan sabdanya sempurna ialah untuk menguatkan dan menghargakan, dan sabdanya tentang kejahatan yang ia berniat mengerjakannya tetapi tidak dikerjakannya, ditulis Allah baginya satu kebaikan yang sempurna. Ia menguatkannya dengan kata sempurna, dan apabila dia mengerjakannya ditulis satu kejahatan, ia menentukan sedikitnya dengan perkataan satu, dan tidak pula ia menguatkan dengan sempurna. Maka segala puji dan syukur bagi Allah, Maha suci Ia, tidak kuasa kami menghitung puji baginya, dan kepada Allah juga kita mengharapkan taufik dan hidayah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Jadi Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa sayangnya, betapa rahmatnya Allah. Bagaimana dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, siapa yang berkeinginan, Allah telah menetapkan mana kebaikan, mana kejahatan, mana yang berpahala, mana yang menyebabkan dosa. Jadi kata Nabi, siapa yang ingin mengerjakan kebaikan tapi tidak dikerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala catatkan baginya satu pahala sempurna. Jadi ketika kita sudah berniat melakukan kebaikan Bapak Ibu, tapi tidak kita kerjakan kebaikan itu, Allah sudah catatkan sama kita satu kebaikan sempurna, walaupun tak jadi dikerjakan. Itulah hebatnya Allah. Udah berniat awak mau melakukan yang baik, tapi tak jadi dikerjakan, tapi Allah tetap catatkan satu kebaikan dengan kalimat sempurna, walaupun tak dikerjakan. Contohnya banyaklah. Tadi malam udah berniatnya ibu tahajud, ya kan Bu?
Udah berniat tahajud, aku malam ini tahajud laku. Udah dipasangnya alarm, udah tidur dia pagi. Begitu tertidur, rupanya pala terbangun subuh. Pala terbangun subuh. Begitu terbangun, Allahu Akbar dari masjid. Alah, tak jadi tahajud. Lewat tahajud. Maka dalam hal seperti ini, ibu tadi malam sudah berniat tahajud. Tapi dengan catatannya, jangan pula niat saja, udah ada usaha. Apa usahanya? Membuat alarm. Kemudian tidur ibu cepat. Kemudian ibu ingatkan lagi-lagi, oh bang, aku tidak tahajud, kalau terbangun abang nanti jam-jam 3 bangunkan juga aku ya bang. Dan ibu bilang, niat udah kuat, usaha sudah ada, tapi begitu sudah niat dan usaha tak juga terbangun, maka walaupun ibu tidak melaksanakan tahajud, tapi sudah dapat pahala melakukan ibadah itu, dicatat Allah satu pahala kebaikan sempurna. Ada kalimat kamilatan, sempurna. Tapi itu tadi dengan catatan ada niat yang kuat, begitu juga ada usaha. Apalagi contoh yang lain? Loh, mau ke masjid. Ini kita sudah tiap 5 waktu ke masjid, sudah tiap hari ke masjid. Tahu-tahu begitu mau ke masjid, misalnya hujan deras, saking derasnya kalaupun berpayung tak lagi dapat ini, pasti basah. Hujan badai, angin kencang, hujan deras, tapi niat kita sudah kuat mau ke masjid. Jadi karena kuatnya hujan, kencangnya angin, saking hebatnya lah hujan itu tak bisa kita berangkat ke masjid, tapi niat kita sudah kuat. Maka dalam kondisi seperti ini, walaupun tak jadi awak ke masjid, tapi Allah sudah catatkan bagi kita satu kebaikan sempurna. Jadi inilah menunjukkan betapa hebatnya sayang Allah sama kita. Berniat saja sudah dapat pahala. Tapi jangan gara-gara ini nanti niat saja ibu itu, ya kan? Iya, hendak tahajud, aku tahajud malam ini, niat saja, tak jadi tahajud. Nah, kalau ini menyalah juga nih ini. Sekali-sekali bisalah ketiduran. Ini berniat saja dia malam tapi tak jadi tahajud. Nah, itu mengakali namanya itu, ya kan? Berniat saja mau ke masjid tapi tak jadi ke masjid. Itu pun mengakal-ngakali juga namanya. Yang penting Bapak Ibu, setiap ada niat tapi tak jadi kita melakukannya, tapi dengan catatan tidak melakukannya itu bukan karena kesengajaan, tapi memang betul-betul tidak bisa dikerjakan, maka sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tapi kata Nabi, kalau kita sudah berniat kemudian kita kerjakan amal ibadah itu, lihat Bapak Ibu, balasan yang diberikan Allah, asyaros hasanatin, Allah berikan 10 pahala. Kemudian ila 700 di'fin, pahala yang paling rendah yang Allah berikan kepada orang yang melakukan amal ibadah yang sudah diniatkannya, paling rendah itu 10. Nilai konten yang paling rendah yang Allah kasih 10. Tadi kalau berniat tak mengerjakan, kontennya 1. Ini berniat kemudian mengerjakan, kontennya 10. Dapat pahala 10. Ila 700 di'fin. Tapi dari 10 bisa sampai ke 700 pahala. Dari 10 bisa sampai ke 700. Tergantung bagaimana amal itu kita kerjakan. Ila ad'afin katsirah, bahkan kata Nabi bisa lebih dari 700 kali lipat pahala yang Allah berikan kalau kita berniat,
kemudian mengerjakan apa yang kita kerjakan itu, maka pahalanya bisa dari 10 sampai 700, bahkan lebih dari 700 akan Allah berikan, tergantung bagaimana kita melakukannya. Contoh, mau tahajud, udah berniat, udah dikerjakan, sudah. Pahala dari tahajud kita itu, Bapak Ibu, nilai terkecilnya 10. Nilai terbesarnya tidak terhingga, tergantung bagaimana tahajud yang awak kerjakan. Kalau cuma 2 rakaat umpama, kalau cuma 2 rakaat kontennya 10. Kalau 4 rakaat mungkin kontennya 100. Kalau 6 rakaat kontennya 300. Terus sampai misalnya sempurna tahajud awal itu 11 rakaat, bisa jadi kontennya diberikan Allah sampai 700. Tambah lagi kalau khusyuk lagi tahajudnya, boleh jadi lebih dari 700 yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Bahkan wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, tapi kalau kita berniat melakukan kejelekan, berniat melakukan yang tak baik, tapi tak jadi dikerjakan, maka Allah akan berikan bagi kita 1 pahala sempurna. Awak udah berniat tak baik ini Pak, berniat tak baik, udah mau mencuri kawan tuh, udah begitu mau berniat kali dia mencuri, tapi tak jadi dia mencuri. Tapi dengan catatannya Bapak Ibu, dalam kitab ini dijelaskan bahwa dia tidak jadi mencuri itu bukan karena ketahuan. Misalnya mau mencuri, dia tak jadi dia mencuri bukan karena memang karena takut sama Allah, tapi karena memang ketahuan. Begitu udah mau diambilnya kereta ini, tahu-tahu ada yang "Woi maling," kata orang, lari dia. Berarti dia tadi sudah berniat mau mencuri, tapi tak jadi mencuri karena ketahuan. Kalau begini tak dapat pahala. Yang dapat pahala itu yang macam mana? Dia sudah mau mencuri, tahu-tahu terdetak dalam hatinya, oh Tuhan, kalaulah seandainya aku curi ini, memang bertambah hartaku, banyaklah duitku, tapi macam mana nanti di akhirat? Berarti Allah melihat. Kalau Allah melihat, Allah marah. Kalau Allah marah, nanti macam mana aku di akhirat? Berdosa ini yang mencuri ini, umpama begitu. Udah mau dikerjakannya, ditahu-tahu datang terdetik dalam hatinya takut kepada Allah. Kemudian karena takutnya dia kepada Allah, tak jadi dikerjakannya mencurinya itu. Ini yang baru dapat pahala. Tapi kalau yang tak jadinya mengerjakan karena takut sama manusia, itu tak dapat pahala. Berjudi orang tuh misalnya berjudi ayam, ya kan? Sabung ayam, digila orang tuh ke potong-potong sawit orang. Rupanya ada yang bocor, dilaporkan sama polisi. Udah enak ini main judi ayam ini, tiba-tiba datang penggerebekan polisi. Tak jadi orang tuh judi ayam, bukan karena niat dia yang takut kepada Allah, tapi karena digerebek. Maka kalau kondisinya seperti ini, dia tidak dapat pahala. Tapi kalau seandainya udah mau main judi dia, tahu-tahu ingat dia bahwa judi ini haram. Haram berarti berdosa. Kalau berdosa berarti marah Allah. Ditinggalkannya judinya itu, tak jadi dia berjudi karena takut sama Allah. Ini yang baru mendapat pahala. Udah berniat dia tak baik, tapi ditinggalkannya, maka dapat pahala. Begitu juga orang hendak berzina, begitu juga orang hendak melakukan kemaksiatan yang lain. Selama dia berniat melakukan kemaksiatan, tetapi tak jadi dikerjakannya karena takut sama Allah, Allah kasih dia 1 pahala sempurna. Kemudian
wa in amma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Kemudian tapi kalau seandainya udah berniat dia maksiat kemudian dikerjakannya juga yang salah itu, maka kata Nabi, Allah catatkan baginya satu dosa. Ya, kemudian Imam Nawawi mengomentari hadis ini, coba lihat kalimat yang digunakan Nabi ketika mengungkapkan ini. Allah ketika mengatakan siapa yang melakukan dosa dan tidak melakukannya dapat pahala satu, ada kalimat sempurna. Tapi ketika melakukan orang sudah berniat salah, melihat yang tak baik dan dilakukannya, maka Allah cukup catatkan satu saja. Ini menunjukkan bahwa Allah kalau memberikan hukuman nilai dosa kepada apa yang kita kerjakan, Allah batasi cuman dengan kata satu. Satunya yang dibuatnya dosa, misalnya mencuri dia, satu itu saja dosanya, tidak dilipat gandakan dan tidak Allah gunakan dengan kalimat sempurna. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini ya menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Allah, pemurahnya Allah. Jadi kalau kita melakukan berniat dan tidak melakukan karena memang tidak bisa dilakukan, maka Allah catatkan satu pahala. Tapi kalau sudah berniat kemudian kita kerjakan, pahalanya mulai dari 10 sampai ke 700, bisa sampai berlipat ganda. Tapi kalau kejelekan, keburukan, kemaksiatan udah niat tak dikerjakan karena takut sama Allah, dapat satu pahala. Tapi kalau dikerjakan kemaksiatan itu, Allah hanya catatkan satu dosa. Baik Bapak Ibu, itu hadis yang ke-37 ya, bagaimana Allah salah dan dosa. Masuk kita hadis yang ke-38 ya. Hari ini kalau bisa 3 hadis ini Ustaz ya, karena udah lama tak mengaji. Kalau bisa 3 hadis. Baik, hadis yang ke-38.